Diduga tahan data dapodik siswa, SMP Al Furqon 50 kota dikecam orang tua dan LSM. Anakku tidak bisa bersekolah karena data dapodik anak ditahan ke sekolah yang yayasan Al Furqon. Anak ke atas nama Marcella Putri Ramadhani dan Sultan Maksel Khalid Abisra. Setahun sebelumnya pindah ke SMP Larissa Gohalaban, naik kelas 2 sama naik kelas 3. Terus karena yang kelas 3 ini sudah tamat, SKL-nya tidak diserahkan sama SMP Larissa Gohalaban. Asalnya dan terus untuk yang Sultan Maksel Khalid Abisra tidak bisa naik duduk di kelas 3, alasannya tidak belum diserahkan yayasan Al Furqon. Kira-kira apa penyebabnya data dapodik tidak diserahkan? Memang kedua anaknya ada tunggakan bulannya di Al Furqon lebih kurang untuk 14.970.000. Terus Ibu kira-kira sudah ada musyawarah? Datang ke yayasan Al Furqon lebih kurang 4 kali. Terus saya mohon untuk pembayarannya secara asuran. Tapi pihak Al Furqonnya setelah lunas nanti baru data dapodiknya dikeluarkan begitu Pak. Begitu Bu ya. Ya. Terus Ibu sudah coba datang ke Dinas Pendidikan untuk minta bantuan penyelesaian? Sudah Pak. Kira-kira hasilnya Bu dari Dinas Pendidikan? Ya, Dinas Pendidikan menyampaikan lagi ke pihak sekolah Yayasan Al Furqon. Oke, baik Ibu. Setelah Ibu datang ke Korwil LSM, Ibu nanti komentar ini. Nanti masalah ini kami di dalam dengan pihak-pihak terkait. Ya. Wismaira datang ke LSM kita mengadukan permasalahan yang dialami oleh anaknya, Marcel, tidak bisa melanjutkan pendidikan karena data dapodiknya ditahan oleh sekolah tempat dia berasal sebelum pindah ke Palabas. Bagaimana menurut tanggapan Ketua? Terima kasih. Kita dari LSM LPKP 2 akan mendalami permasalahan ini dan akan mendatangi pihak-pihak yang terkait, dan harapan kami Ananda, Marcel, dan Maxel agar dapat bersekolah kembali. Sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, sekolah tidak bisa menahan dapodik atau ijazah. Jika ada permasalahan, usahakan mencari jalan keluar yang ada. Harapan saya Dinas Pendidikan dan Bupati 50 kota dapat mencarikan jalan yang terbaik, karena anak-anak ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua atas tanggapannya. Ya, sama-sama. Semoga ada jalan keluar yang terbaik buat Ananda Marcel. Ya, sama-sama. 50 kota, dugaan penahanan data dapodik oleh SMP Al Furqon di Kabupaten 50 kota memicu polemik serius. Akibatnya, seorang siswa bernama Marcella Putri Ramadhani, 15 tahun, terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan usai lulus dari SMPN 1 Larissa Gohalaban. Menurut keterangan sang ibu, Wismaira, 51 tahun, warga Nagari Gadut, Kecamatan Luhak, permasalahan bermula ketika Marcella pindah dari SMP Al Furqon di Jalan Tan Malaka KM 5 ke SMPN 1 Larissa Gohalaban pada 17 Juli 2024.
Namun setelah menyelesaikan pendidikan dan hendak mengambil surat keterangan lulus, SKL, pihak sekolah negeri menyatakan tidak bisa memproses SKL karena data Dapodik siswa tidak tersedia data yang seharusnya dikirim oleh sekolah asal. Ironisnya, pihak SMP Al Furqon disebut menahan data Dapodik Marcella dengan alasan adanya tunggakan biaya sekolah sebesar Rp14.970.000. Wismaira mengaku sudah 4 kali mendatangi pihak sekolah untuk meminta data anaknya dan mencari jalan keluar terkait tunggakan tersebut, namun tidak mendapat hasil apapun. Bahkan mediasi yang sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota pun tidak membuahkan hasil. Sudah 4 kali saya ke sekolah minta data Dapodik dan bicara soal tunggakan. Tapi mereka tetap tidak mau kasih. Padahal ini menyangkut masa depan anak saya, tegas Wismaira. Dalam berita acara penyelesaian masalah administrasi yang ditandatangani Wismaira dan pihak sekolah, SMP Al Furqon menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengintervensi lebih jauh karena status Marcella sudah menjadi siswa pindahan. Meski demikian, data Dapodik yang menjadi hak siswa masih belum diberikan hingga saat ini. Menanggapi kasus ini, Korwil LSM LPKP 2 Kecamatan Luhak, Al-Fuadi, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami persoalan ini dengan memanggil dan mengklarifikasi semua pihak terkait. Ini menyangkut hak dasar seorang anak yang dijamin konstitusi. Pasal 31 ayat 1, UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jangan sampai karena masalah administratif dan biaya, anak kehilangan haknya, kata Al-Fuadi. Lebih lanjut, Sekretaris DPP LSM LPKP 2, Delfitra, juga angkat bicara. Ia meminta semua pihak menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan menjunjung tinggi aturan. Jangan sampai keputusan yang diambil bertentangan dengan peraturan. Semua pihak harus berlapang dada dan mencari solusi terbaik demi masa depan siswa, pungkasnya. Kasus ini memantik perhatian publik soal dugaan komersialisasi pendidikan oleh lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan mencerdaskan anak bangsa. Hingga berita ini diturunkan, pihak SMP Al Furqon belum memberikan keterangan resmi kepada media. Kontributor Jejak Digital News, Delfitra melaporkan.